Murid pelataran luar itu pun dipaksa juga menjadi kekasihnya, kata salah satu murid yang berjalan melewati Fang Yuan. Benar. Murid yang bernama Xiao Sui itu juga sangat cantik, hehehe. Aku juga mau menjadi kekasihnya, sahut rekannya. Mimpimu terlalu jauh bro. Kecuali kau anak bangsawan atau klan besar. Ejek rekannya itu sehingga mereka akhirnya saling pukul karena saling mengejek klan masing-masing yang berasal dari klan kecil tersebut. Mendengar nama Xiao Sui, Fang Yuan langsung bergegas ke sana, karena sepupu Xiao Yu itu telah menjadi bagian kelompok klan Xiao-nya. Tentu saja sebagai ketua bayangan yang juga bertindak sebagai pelindung, ia harus turun tangan apabila ada anggotanya yang dirundung oleh kelompok lain. Fang Yuan tidak peduli itu. Apakah mereka berasal dari keluarga terpandang atau anak ketua Akademi Kekaisaran? Ia akan menendang mereka hingga babak belur. Agar tahu ada satu kelompok yang tidak bisa diusik di puncak gunung Persik ini. Swear. Fang Yuan terkejut. Wei Sheng menebas pedangnya pada gadis malang itu. Untung saja ia langsung muncul menghadang tebasan Wei Sheng dengan menggunakan pedang matahari. Wei Sheng mengerutkan keningnya, karena tak menyangka ada sosok murid pelataran luar tampan yang berani menghadangnya. Fang Yuan mundur beberapa langkah, karena tingkat kultivasinya yang terlalu rendah. Dia tidak menggunakan teknik pernafasan alam dalam duel ini, karena tidak ingin murid-murid dalam atau luar takut padanya nanti, sehingga ia tidak memiliki lawan berlatih di arena tarung bebas, prasasti batu. Semakin banyak bertarung, maka semakin tajam intuisi seorang seniman bela diri dalam membaca gerakan lawan. Terutama skill berpedangnya yang masih di bawah rata-rata, karena ia baru mempelajarinya di Akademi Kekaisaran ini. Kau siapa brengsek? Maki Wei Sheng, karena gagal melukai wajah Xiao Sui. Sial. Dia bisa memblokir seranganku. Sepertinya anak ini memiliki sedikit kemampuan. Gumam Wei Sheng bertindak hati-hati. Ia tidak berani meremehkan kekuatan Fang Yuan, karena Fang Yuan memiliki pedang roh kelas surga yang dapat meningkatkan kekuatan serang ahli bela diri. Fang Yuan mengabaikan ucapan Wei Sheng dan berbalik badan menatap Xiao Sui. Kau baik-baik saja sepupu Swear, sapa Fang Yuan dengan senyum hangat. Xiao Sui yang awalnya bersikap sok kuat di hadapan Wei Sheng walaupun dirinya ketakutan, segera memeluk Fang Yuan. Kiks. Yuan GG. Syukurlah kamu datang. Dia merundungku dan mengatakan kalau saudari Yuer sebagai wanita penghibur. Xiao Sui mengadu pada Fang Yuan, yang langsung marah mendengarnya dan menatap hina pada Wei Sheng. Kenapa aku merasa ketakutan dengan tatapan anak ini? Gumam Wei Sheng mundur beberapa langkah. Kamu hanya ranah penempaan tubuh tahap Suan berani memelototi tuan muda ini. Hajar dia dan congkel kedua matanya. Seru Wei Sheng pada kedua anak buahnya. Sedangkan ia sendiri ingin melihat sekuat apa kekuatan Fang Yuan sehingga membuatnya sedikit ketakutan. Padahal sudah jelas kultivasinya jauh di bawahnya. Abis sudah dua anggota klan Xiao itu. Mereka sungguh apes sekali bertemu dengan Wei Sheng hari ini, bisik salah satu murid yang menonton pertarungan mereka. Bukankah dia Fang Yuan yang hampir mengalahkan Xiao Yue dalam duel prasasti batu? Kata salah satu murid yang mengenalinya. Apa? Dia hampir menang melawan murid dalam. Sahut yang lainnya. Wah, ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Wei Sheng mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan mereka. Pantaslah ia tampak tidak takut walaupun diancam olehnya yang merupakan murid dalam. Tolong menjauh sepupu Swear. Aku akan mematahkan kaki mereka. Ancam Fang Yuan dengan seringai tipis menatap anak buah Wei Sheng yang datang menyerangnya.
Fang Yuan menggunakan teknik pertama jurus pedang meteor dan tiba-tiba ia sudah berada di hadapan Wei Sheng. Sehingga dua anak buahnya yang telah terlanjur maju terkejut melihatnya. Teknik pertama jurus pedang meteor sendiri ada 3 gerakan. Yaitu, gerakan mengayun pedang, langkah dasar memperpendek jarak dengan lawan dan gerakan mengelak. Wei Sheng menebas pedangnya yang mengandung energi spiritual api. Tetapi Fang Yuan melakukan gerakan mengelak, sehingga ia terhindar dari dampak tebasannya. Bagaimana ia bisa begitu cepat? Gerutu Wei Sheng panik, karena tidak melihat keberadaan Fang Yuan. Jangan bermain petak umpet, kampret. Kalau kau lelaki, cepat lakukan duel langsung, umpatnya. Murid-murid lain yang menonton pertarungan mereka geleng-geleng kepala mendengarnya. Siapa juga yang mau bertarung secara langsung, padahal tingkat kultivasinya lebih tinggi. Bos di belakangmu, kata anak buahnya, panik melihat Fang Yuan menyeringai di belakang Wei Sheng. Wei Sheng yang panik segera mengayunkan pedangnya ke arah belakang, tetapi gerakannya terlambat. Fang Yuan tiba-tiba menggunakan tapak iblis pertama, api magma, sehingga punggung Wei Sheng terbakar dan meninggalkan bekas tapak di sana. Sakit, pulung. Ibu, ayah, teriak Wei Sheng menangis sekencang-kencangnya, sehingga para murid yang menonton pertarungan itu terjadi tertawa terkekeh-kekeh melihatnya. Lihat saja, aku akan meminta ayahku menghancurkan klan Xiao hingga tak ada yang tersisa. Ancamnya lagi. Fang Yuan tak menyangka Wei Sheng masih berani mengancamnya. Walaupun sudah diberikan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan. Apa kau katakan tadi? Coba ulangi lagi. Cibir Fang Yuan menendang kedua bola yang ada di bawah Wei Sheng kecilnya, sehingga Wei Sheng merasa seperti mau mati saja. Kau berani sekali mempermalukan Tuan Muda Sheng. Gerutu kedua anak buah Wei Sheng. Tetapi mereka tidak berani mendekat, karena takut Fang Yuan akan menyiksa bosnya itu. Kalian ingin sepertinya juga? Hah? Fang Yuan menginjak wajah Wei Sheng. Kalau saja ini tidak di Akademi Kekaisaran, aku sudah menghilangkan basis kultivasinya. Gerutu Fang Yuan. Karena luka seperti ini akan hilang dengan membeli pil penyembuhan. Sehingga Wei Sheng akan membalas dendam lagi di kemudian hari. Kini ia sedang memikirkan cara bagaimana membuat Wei Sheng tidak meminta ayahnya untuk menghancurkan klan Xiao. Karena untuk saat ini kekuatannya belum mampu melawan ranah immortal. Hei, kenapa kau diam saja? Apa aku akan menyayat-nyayat wajahmu saja seperti yang akan kau lakukan pada Xiao Sui? Bisik Fang Yuan yang membuat tubuh Wei Sheng merinding memikirkannya. Melakukannya sekali tidak akan menyenangkan. Bagaimana kalau setiap pagi aku menunggumu di depan pintu asrama dan menghajarmu setiap hari? Hehehe. Fang Yuan tertawa jahat. Aku tak menyangka, Fang Yuan yang pendiam dan tampan itu memiliki kepribadian yang sangat sadis. Bisik murid wanita yang ikut menonton pertarungan mereka. Itulah kenapa ada istilah kucing berbulu harimau. Sahut murid laki-laki di sebelahnya. Bodoh. Itu bukanlah istilah, tetapi kucing hutan. Keluh wanita itu. Sehingga murid laki-laki itu tersenyum masam dimarahi olehnya. Wei Sheng yang ketakutan segera mencium kaki Fang Yuan dan berkata, "Tolong ampuni diriku yang lemah ini, yang tidak mengetahui betapa agungnya Tuan Muda Yuan." Para murid-murid yang menonton pertarungan mereka hampir muntah darah mendengarnya. Mereka tak menyangka anak jenderal terkenal dan berasal dari klan Wei, yang merupakan klan bangsawan, memohon ampunan pada murid pelataran luar. Wei Sheng bergumam dalam hatinya akan menuntut balas setelah meninggalkan tempat ini.
Dia akan meminta ayahnya menghancurkan klan Xiao dan meminta bantuan Pangeran Ketujuh untuk menghajar Fang Yuan nantinya. Apa dia pikir aku ini bodoh? Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Dia tahu Wei Sheng pasti akan menuntut balas. Karena sikap orang-orang dari keluarga kaya atau terpandang itu sangat pendendam apabila dipermalukan oleh orang dari kasta terendah sepertinya. Aku akan melepaskanmu. Tetapi ada syaratnya, sahut Fang Yuan. Dan syaratnya gampang sekali. Cukup lakukan sumpah hati iblis, tidak akan mengusik klan Xiao. Sedangkan diriku, kamu masih bisa balas dendam kapanpun kamu mau. Dia sengaja mengatakan itu, agar Jenderal Wei Shen tidak bisa menghancurkan klan Xiao. Karena itu sama saja membunuh anaknya sendiri apabila melanggar sumpah. Wei Sheng terdiam mendengarnya. Ia tak mungkin melakukan itu. Namun, bila tidak melakukannya, maka Fang Yuan akan terus-menerus menghajarnya. Sementara tidak ada anggota klan Wei di antara kerumunan para murid yang bisa menolongnya. Baiklah. Aku Wei Sheng melakukan sumpah hati iblis dan berjanji tidak akan mengusik klan Xiao. Kata Wei Sheng sembari menggigit bibirnya hingga berdarah. Karena ini merupakan sebuah penghinaan dan Jenderal Wei Shen pasti sangat marah bila mendengar kabar ini. Apa yang dilakukan oleh Wei Sheng itu langsung menjadi pembicaraan hangat di puncak ketiga gunung persik itu. Mereka tak menyangka Wei Sheng akan dipermalukan. Padahal biasanya ia yang mempermalukan murid-murid dari klan kecil. Terima kasih pada bos kue, Jagat Aliet yang telah memberikan hadiah koin pada Babang Tampan. Semoga rekeningnya makin gendut. Amin. Episode sebelumnya. Belajar membuat pil penempaan tubuh. Episode berikutnya. Kehadiran Pangeran Ketujuh. Kehadiran Pangeran Ketujuh. Fang Yuan menendang wajah Wei Sheng agar menjauh dari kakinya. Sehingga murid malang itu meringis kesakitan. Cih, dasar sampah. Maki Fang Yuan dengan tatapan sinis. Kalau kau ingin menantangku lagi, lakukan di panggung latih tanding saja, agar peringkatku di prasasti batu meningkat, kata Fang Yuan sembari berbalik badan. Tetapi tiba-tiba Xiao Sui memeluknya dengan senyum lebar. Kamu hebat sekali sepupu Yuan, kata Xiao Sui. Seandainya aku sekuat kamu, aku pasti akan menghajar mereka hingga babak belur juga. Xiao Sui menghela nafas panjang, karena merasa dirinya terlalu lemah sehingga dengan mudah dirundung oleh murid lain. Fang Yuan tersenyum dan berkata, kamu tidak lemah, tetapi masih kurang berpengalaman dalam bertarung saja. Dia menang melawan Wei Sheng bukan karena ia kuat, tetapi karena pengalaman bertarungnya yang sudah ribuan kali melawan siluman. Sehingga ia bertarung dengan efektif walaupun kekuatannya masih lemah, karena ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam selama pertarungan tadi. Mulai sekarang, sering-seringlah bertarung di panggung latih tanding untuk mengasah kemampuan bertarungmu. Tidak apa-apa kalah. Namun, dengan kekalahan itu, kamu harus belajar di manakah letak kekurangan teknik bertarung atau bela dirimu. Nah, setelah itu kamu akan secara perlahan akan menjadi kuat. Fang Yuan memberikan nasihat pada Xiao Sui yang langsung mengangguk setuju. Baiklah, aku akan kembali ke pelataran luar lebih dulu dan Yuan GG bisa melanjutkan kegiatanmu juga, kata Xiao Sui melepaskan pelukannya dari Fang Yuan dan berlari kecil meninggalkan halaman paviliun pil tersebut. Murid-murid yang menonton pertarungan antara Fang Yuan dan Wei Sheng segera membubarkan diri. Karena tontonan yang cukup menakjubkan itu telah berakhir dan menjadi pembicaraan hangat di puncak ketiga gunung persik.
Fang Yuan sendiri memilih segera menuju paviliun pil dan mengabaikan Wei Sheng yang duduk bersila memulihkan kondisi tubuhnya setelah menelan pil penyembuhan. Namun, tiba-tiba muncul murid lain yang membuat heboh murid-murid yang melihatnya. Abis sudah Fang Yuan, Pangeran Wei Liu telah muncul. Dia pasti marah melihat anggota klannya dibuat babak belur serta dipaksa melakukan sumpah hati iblis. Benar. Apa yang akan dilakukan oleh Fang Yuan sekarang? Apakah ia akan melawan Pangeran Ketujuh yang merupakan murid terkuat di pelataran dalam? Murid-murid yang awalnya membubarkan diri, segera berkumpul kembali, menonton pertarungan bagian kedua yang lebih seru daripada yang pertama tadi. Pangeran Wei Liu mengerutkan keningnya saat melihat kondisi Wei Sheng yang babak belur begitu. Padahal awalnya ia datang ke sini karena mendengar kalau Wei Sheng sedang bertarung melawan Fang Yuan dan ia berharap suami Xiao Yue itu babak belur, bukan malah sebaliknya. Siapa yang melakukan itu pada Wei Sheng? Pangeran Wei Liu bertanya pada anak buah Wei Sheng yang berjaga di dekatnya. Karena sekarang ia sedang duduk bersila memulihkan kondisi tubuhnya. Itu ulah Fang Yuan dan dia juga memaksa Tuan Muda Sheng melakukan sumpah hati iblis. Pangeran, sahut anak buah Wei Sheng sembari menunjuk pada Fang Yuan yang berdiri di pintu masuk paviliun pil. Pangeran Wei Liu menatap Fang Yuan dan lega tak ada Xiao Yue di sana. Karena ia tak ingin Xiao Yue marah padanya kalau ia menunjukkan sikap bermusuhan terhadap suaminya itu. Apa yang harus kulakukan? Di satu sisi aku ingin menghajarnya hingga babak belur. Tetapi itu akan menurunkan reputasiku karena menindas murid pelataran luar. Gumam Pangeran Wei Liu kebingungan mengambil keputusan. Sementara itu Guan Yu yang berdiri di sebelahnya berharap mereka bertarung supaya tunangannya itu mengetahui kalau Fang Yuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia sudah curiga kalau Fang Yuan itu sangat kuat. Karena tiba-tiba kelompok klan Xiao terbentuk di Akademi Kekaisaran dan langsung disegani oleh kelompok klan besar, tentu itu sangat mencurigakan sekali. Guan Yu curiga bukan tanpa alasan. Karena semenjak kedatangan Fang Yuan, Xiaolong yang merupakan murid pelataran luar juga ikut-ikutan membentuk kelompok klan Xiao dan merekrut banyak murid dari kota Hausan ke dalam kelompoknya. Mereka kemudian mengangkat Xiao Yue sebagai ketuanya. Padahal ia masih murid baru dan belum berpengalaman dalam bertarung. Tetapi mereka tetap nekat melawan hegemoni kelompok klan besar. Fang Yuan kebingungan melihat Pangeran Wei Liu yang masih diam saja menatapnya. Sehingga ia berpikir mungkin Pangeran kelima telah mengingatkannya untuk tidak mencari masalah dengan kelompok klan Xiao. Karena beberapa waktu yang lalu saat melawan kelompok klan Hong, Pangeran kelima sempat berbicara sebentar dengannya. Apa kamu ada urusan denganku? Kalau tidak ada aku akan masuk ke dalam paviliun. Fang Yuan bertanya tanpa menunjukkan sikap hormat padanya. Padahal yang lain tetap memanggilnya dengan panggilan kehormatan, Pangeran. Pangeran Wei Liu mengerutkan keningnya saat mendengar Fang Yuan berkata seperti menganggap remeh dirinya saja. Kenapa kamu bersikap kejam sekali pada anggota klan kami? Apakah kamu tidak takut ayahnya akan memburumu? Pangeran Wei Liu berkata seolah-olah tidak membela Wei Sheng atau bertindak sebagai penengah saja. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu sikapnya itu cuma pencitraan saja. Sebenarnya Pangeran Wei Liu ingin bertarung melawan dirinya tetapi Pangeran Wei Liu kebingungan cara mengajaknya tanpa terlihat memihak salah satu di antara mereka. Aku tidak tahu alasanmu kenapa kamu bersikap sopan padaku. Tetapi kalau ingin bertarung melawanku tunggu saja di panggung latih tanding. Karena akan tiba saatnya aku menantangmu di sana. Sahut Fang Yuan segera memasuki paviliun pil tanpa menunggu jawaban darinya. Fang Yuan sombong sekali.
Bahkan pangeran pun diabaikan olehnya. Wah, Fang Yuan keren sekali. Aku jadi jatuh cinta padanya, kata murid wanita, kagum dengan sikapnya itu. Betul, dia keren sekali. Tidak takut pada siapapun. Fang Yuan, jadikan aku selirmu, teriak murid wanita lainnya. Murid-murid pria yang mendengarnya langsung memicingkan mata. Mereka malah merasa Fang Yuan itu bodoh, karena dengan sengaja membuat dirinya menjadi musuh Kekaisaran Wei. Entah bagaimana nanti nasibnya setelah meninggalkan Akademi Kekaisaran. Kecuali ia berencana menjadi guru di sini, sehingga Kekaisaran tidak bisa menyinggungnya. Pangeran Wei Liu terkejut mendengar jawaban dari Fang Yuan dan tak menyangka dia sangat sombong sekali, sehingga Pangeran Wei Liu mengepal tangannya. Aku menantikan tantangan darimu, sahut Pangeran Wei Liu dengan senyum masam. Guan Yu mendengus dingin. Ia tak menyangka Pangeran Wei Liu bertindak hati-hati saat berhadapan dengan Fang Yuan. Ia tahu itu pasti Pangeran Wei Liu tidak ingin menyinggung perasaan Xiao Yue. Kenapa dia menjadi rebutan semua pria? Padahal kecantikannya biasa-biasa saja. Gumam Guan Yu menggerutu dan memilih kembali ke pelataran dalam untuk berlatih. Pangeran Wei Liu melihat Guan Yu pergi, segera menyusulnya tanpa menunggu Wei Sheng selesai memulihkan kondisi tubuhnya. Yuer, kenapa kamu pergi? Tunggu aku. Pangeran Wei Liu berlari kecil menyusulnya. Guan Yu hanya mengerutkan keningnya mendengar suara Pangeran Wei Liu. Dia sebenarnya sudah tak ingin menjadi tunangannya semenjak tahu sang pangeran menyukai Xiao Yue. Tetapi ia tidak bisa membatalkan pertunangan mereka, karena klan Guan cuma klan kecil dan mereka tak berani menyinggung kekaisaran. Episode sebelumnya. Siapa yang berani mengusik sepupuku? Episode berikutnya. Membuat pil penempaan tubuh. Membuat pil penempaan tubuh. Fang Yuan menuju salah satu konter kosong yang ada dalam paviliun pil itu dan diaken wanita cantik langsung tersenyum manis menatapnya. Hai, murid tampan. Apakah kamu ingin membeli pil penempaan tubuh? Sapa diaken itu lebih dulu, karena kebanyakan murid yang datang ke paviliun pil adalah untuk membeli pil dan jarang yang belajar alkemis, karena profesi itu membutuhkan ki api yang cukup langka. Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat, walaupun diaken itu senyum-senyum menggodanya. Murid ingin membeli 5 tangkai rumput malu, 5 ginseng emas dan 5 botol ekstrak tulang siluman, sahut Fang sembari mengeluarkan plakatnya dari kantong penyimpanannya. Ah, hampir lupa. Aku ingin menyewa salah satu ruangan kosong untuk berlatih alkemis. Diaken itu terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka ada murid pelataran luar yang sudah belajar alkemis sejak dini. Namun, tanpa guru pembimbing, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dipelajari. Tetapi untuk mendapatkan guru pembimbing dibutuhkan kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian terlebih dahulu. Bahan-bahan yang kamu pesan ini adalah untuk membuat pil penempaan tubuh. Tetapi kenapa kamu membeli banyak? Kan, cukup satu-satu saja sudah bisa membuat sebuah pil. Diaken itu keheranan. Apakah murid di hadapannya itu ingin membuat 5 pil sekaligus? Karena pemula biasanya hanya bisa membuat pil satu-satu saja lebih dulu. Fang Yuan cukup kesal mendengar ocehan diaken di hadapannya itu. Tetapi ia tetap memaksakan diri untuk tersenyum agar tidak mendapatkan hukuman darinya. Kemudian ia berkata, aku baru mau mencoba-coba saja diaken cantik. Karena aku memiliki roh bela diri Phoenix dan keluargaku juga membelikan aku sebuah tungku alkemis. Sehingga sangat disayangkan bila dibiarkan menganggur saja di dalam kantung penyimpananku.
Diaken itu akhirnya mengerti alasan murid pelataran luar ini belajar membuat pil dan ia segera mengambil bahan-bahan yang dipesan oleh Fang Yuan itu. Tak lama berselang, ia kembali sembari membawa semua bahan-bahan yang dipesan Fang Yuan dan sebuah kunci bertuliskan nomor 19. 5 rumput malu butuh 50 poin prestasi. 5 ginseng emas butuh 100 poin prestasi. Dan 5 ekstrak tulang siluman yang setara dengan ranah penempaan tubuh tahap Tian butuh 100 poin prestasi juga. Jadi total semuanya adalah 250 poin prestasi dan biaya memakai ruangan khusus cukup bayar 10 poin prestasi saja. Diaken itu menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Fang Yuan untuk membuat pil penempaan tubuh. Tanpa berlama-lama, Fang Yuan segera menyerahkan plakatnya dan Diaken itu terkejut melihat saldo poin prestasi yang dimilikinya. Apakah anak ini adalah bos gangster di pelataran luar? Saldo poin prestasinya sangat banyak sekali. Mungkin ia yang paling kaya di pelataran luar dan pelataran dalam saat ini. Gumam Diaken wanita itu dengan menatap genit padanya. Fang Yuan mengerutkan keningnya melihat tindakan Diaken cantik itu. Untung saja ia sudah memiliki istri, sehingga imannya masih kuat dari godaan yang dapat membuat adik kecilnya memberontak. Murid permisi dulu, Diaken cantik. Seru Fang Yuan segera meninggalkan konter itu dan menuju ruangan khusus di dalam paviliun pil tersebut. Diaken wanita cantik itu tertawa terkekeh-kekeh melihat wajah Fang Yuan yang memerah setelah digodanya. Dan ia berharap Fang Yuan lebih sering datang ke konternya. Karena ia yakin di masa depan Fang Yuan akan menjadi alkemis hebat. Mengingat ia memiliki roh bela diri Phoenix yang merupakan roh bela diri bertipe api yang merupakan salah satu api terkuat. Fang Yuan memasuki ruangan seluas kamar asramanya dan ia langsung mengeluarkan tungku alkemis dari kantung penyimpanannya. Langkah pertama, masukkan semua bahan yang diperlukan. Gumam Fang Yuan memasukkan 1 rumput malu, 1 ginseng emas dan 1 botol kecil ekstrak tulang siluman. Sebenarnya kualitas ekstrak siluman yang dibelinya itu kurang bagus. Tetapi karena ia masih dalam tahap belajar alkimia, maka bahan-bahan yang murah meriahlah yang paling cocok digunakan untuk saat ini. Semua sudah lengkap. Sekarang masuk dalam babak yang paling krusial. Fang Yuan segera mengalirkan energi spiritual dari dantiannya dan ki api segera muncul membakar tungku alkemis. Tetapi ia terlalu besar mengeluarkan ki api sehingga bahan-bahan yang ia masukkan ke dalam tungku alkemis langsung meledak dan tungku alkemis itu terpental ke atas, kemudian masuk ke kepalanya. Panas mamang! Teriak Fang Yuan langsung menarik tungku alkemis dari kepalanya. Kalau saja tungku alkemis itu tidak berharga, mungkin ia sudah menghancurkannya. Fang Yuan mengelus-elus dadanya dan bergumam, sabar-sabar. Orang sabar diberikan jatah oleh istri berkali-kali. Percobaan pertama memang wajar gagal dan ia bertekad percobaan keduanya ini akan berhasil. Setidaknya menghasilkan pil dengan tingkat kemurnian 10% saja. Itu sudah prestasi besar. Fang memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan segera mengontrol ki apinya. Kali ini ia mengurangi tingkat kepanasan api dan tampak tidak terjadi ledakan seperti tadi lagi. Hehehe. Murid cerdas memang beda. Tanpa ada guru pembimbing pun tetap bisa berlatih sendiri. Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Beberapa batang dupa telah habis terbakar. Tetapi ia merasa belum mencium aroma pil dari tungku alkemisnya. Sehingga ia merasa heran. Apakah ada yang salah lagi? Gumam Fang Yuan berhenti melakukan proses pembakaran dan memeriksa isi tungku alkemis. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata api yang ia gunakan terlalu lemah dan bahan-bahannya hanya mencair saja, tidak membentuk pil sama sekali.
Fang Yuan mengelus-elus dadanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri, bahwa percobaan kedua itu juga wajar tidak berhasil, mengingat ia tidak memiliki guru pembimbing. Namun, percobaan ketiganya ini pasti akan berhasil. Bagaimana kalau aku masuk saja semua bahan yang tersisa? Gumam Fang Yuan berpikir sejenak dan memutuskan memasukkan saja semua bahan yang tersisa itu. Palingan gagal lagi. Gerutunya malah pasrah duluan. Fang Yuan mengalirkan ki api membakar tungku alkemis dan ia mengontrol apinya agar tidak terlalu panas serta tidak terlalu lemah. Apakah gagal lagi? Gumam Fang Yuan, karena tidak merasakan perubahan apapun pada tungku alkemis. Hingga tiba-tiba tungku alkemis itu bergerak-gerak seperti air mendidih dalam periuk. Ini adalah saat-saat paling krusial bagi alkemis. Gumamnya lagi, karena ia memasuki bagian memisahkan ampas dari bahan-bahan herbal itu dan memasukkan energi spiritualnya untuk memadatkan pil yang telah mencair seperti lumpur itu. Tak lama berselang pil tersebut telah selesai dibentuk, tetapi Fang Yuan memicingkan mata saat melihat bentuknya. Ini kok besar sekali. Padahal pil penempaan tubuh ukurannya sebesar kelereng. Ini malah sebesar kepalan tangan. Bagaimana cara menelannya? Ya, dia malah bingung sendiri melihat mahakaryanya itu. Ukuran pil yang dibentuk olehnya itu memang wajar berubah menjadi besar, karena ia memasukkan bahan yang terlalu banyak. Belum lagi Fang Yuan tidak mempelajari teknik pemisahan agar bisa membagi-bagi pil yang berbentuk cairan menjadi bola-bola kecil dalam ukuran banyak. Aku akan bertanya pada guru Subimbing saja. Apa kekurangan teknik alkemisku ini? Gumam Fang Yuan segera meninggalkan ruangan khusus itu dengan wajah kumel dan rambut berantakan. Dia tak menyadari itu, karena terlalu bersemangat ingin membuat pil pertamanya. Murid-murid yang sedang berada di dalam paviliun pil langsung menertawai Fang Yuan. Tetapi ia mengira mereka menertawai pil yang ada di tangannya, sehingga ia hanya tersenyum saja menanggapinya. Dia cantik tempatnya membeli bahan-bahan pembuatan pil penempaan tubuh tadi. Langsung tertawa terkekeh-kekeh saat melihat wajah dan rambut Fang Yuan yang berantakan. Kamu sangat tampan sekali, nak. Hehehe. Dan pil itu buat apa? Siapa yang mau menelannya? Dia itu tertawa terkekeh-kekeh. Namun, aku mengapresiasi percobaan pertamamu itu, karena tingkat kemurnian pil itu mencapai 25%. Walaupun bentuknya lebih cocok digunakan untuk melempar tikus saja, hahaha. Dia itu kembali tertawa terpingkal-pingkal karena merasa lucu melihat pil tersebut. Episode Gyoksen Luse. Fang Yuan merasa heran. Kenapa semua murid-murid senyum-senyum menatapnya? Padahal ia merasa tidak kenal dengan mereka. Apakah gara-gara tadi ia bersitegang dengan anggota klan Wei? Dia mengabaikan mereka dan langsung menuju kamar asrama untuk segera membersihkan dirinya. Kemudian mengajak Xiao Yue makan malam bersama nanti di restoran milik Akademi Kekaisaran tersebut. Xiao Yue yang baru saja selesai mandi terkejut saat melihat seseorang tiba-tiba masuk ke kamarnya dan segera mengeluarkan pedang bulan. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk ke kamarku ini? Tanya Xiao Yue. Curiga murid dengan wajah hitam dan rambut berantakan ini berniat melakukan tindakan asusila padanya. Fang Yuan terkejut mendengar ucapan istrinya itu dan berkata, "Apa kamu mengigau karena kelamaan tidur?" Dia mengerutkan keningnya. "Ini suara Yuan Gege," gumam Xiao Yue. "Hahaha. Kenapa wajah Yuan Gege kumel begitu? Apakah kamu dikalahkan oleh murid lain?" Xiao Yue tertawa terkekeh-kekeh sembari mengambil kaca dan memperlihatkannya pada Fang Yuan. "Ini."
Fang Yuan terkejut dan ikut tertawa terkekeh-kekeh. Ini gara-gara aku belajar alkemis. Pantaslah semua murid senyum-senyum menatapku. Padahal aku sudah merasa menjadi murid tertampan di Akademi Kekaisaran. Candanya sembari masuk ke kamar mandi. Jangan lama-lama mandinya. Kita akan ke kota Tianwu, kata Xiao Yue sembari mengeluarkan koleksi hanfu miliknya dari kantung penyimpanannya. Aku mengenakan hanfu putih pemberian Yuan Gege saja. Gumam Xiao Yue langsung memakainya. Tak lama berselang, Fang Yuan keluar dari kamar mandi. Dia mandi seperti mandi prajurit yang sedang diklat saja. Hanya beberapa tarikan nafas. Sarser, sudah selesai. Kenapa kita ke kota Tianwu? Rencananya aku mengajakmu jalan-jalan ke sana saat festival bunga nanti. Fang Yuan keheranan. Apalagi Xiao Yue mengenakan pakaian bagus, sehingga ia tampak sangat cantik sekali. Xiao Yue memicingkan matanya. Yuan Gege sudah lupa. Ya. Kalau kita diundang ke perayaan ulang tahun permaisuri oleh Pangeran Weiyan, sahut Xiao Yue sembari menggembungkan pipinya, sehingga tampak menggemaskan. Fang Yuan senyum-senyum melihat tingkahnya itu. Entah sejak kapan Xiao Yue menjadi manja begini. Padahal dulunya ia sedingin es dan tatapan matanya sangat tajam. Bukankah aku tidak diundang oleh Weiyan? Sahut Fang Yuan. Karena setahunya Pangeran Weiyan tidak mengatakan apapun padanya saat itu. Xiao Yue menarik tangannya dan berkata, "Kan, sudah diberitahu pada Yue. Jadi, buat apa lagi dikatakan pada Yuan Gege? Kita ini suami istri, loh." Dengan senyum manisnya ia kemudian merangkul tangan kiri Fang Yuan. Kalau sudah begini lebih baik aku menurut sajalah. Lebih baik aku selalu mendampinginya daripada ada kumbang yang coba-coba hinggap padanya. Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya karena yakin perayaan ulang tahun permaisuri nanti akan sedikit berantakan. Sebab ia sudah mempermalukan Wei Sheng yang dipaksanya melakukan sumpah hati iblis. Murid-murid yang kembali dari pelataran dalam dan pelataran luar untuk istirahat karena sudah menjelang malam, terkejut melihat kecantikan Xiao Yue. Karena baru kali ini mereka melihatnya berdandan cantik. Biasanya ia selalu mengenakan seragam Akademi Kekaisaran saja setiap hari. Keduanya kemudian menuruni puncak ketiga menuju lereng Gunung Persik dan melesat di atas permukaan danau menuju kota Tianwu. Aku lupa Yuan Gege. Hadiah apa yang kita berikan pada permaisuri? Tidak mungkin kita hanya datang dengan tangan kosong, kata Xiao Yue saat keduanya telah sampai di kota Tianwu. Fang Yuan berpikir sejenak. Apakah ada barang bagus dalam cincin dimensinya? Tetapi ia merasa tidak ada yang layak untuk diberikan pada permaisuri Kekaisaran Wei itu. Bagaimana kalau kita beli saja sesuatu yang bagus di paviliun Sanghui? Sahut Fang Yuan. Lagi pula ia telah mengamankan kepingan emas milik Lin Chao dan Wang Yan yang merupakan sindikat bandit Gunung Lugu tersebut. Xiao Yue tersenyum masam. Karena ia cuma memiliki 2 keping emas saja dalam kantung penyimpanannya. Entah barang apa yang bisa dibelikan dengan uang sebanyak itu. Fang Yuan tahu istrinya itu tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli salah satu barang mewah di paviliun Sanghui nanti. Dan ia pun berbisik kalau ia telah mengambil uang milik bos bandit Gunung Lugu. Xiao Yue terkejut mendengarnya. Padahal saat itu ia curiga kenapa tiba-tiba hutan Gunung Lugu terbakar. Apalagi tidak ada bekas pertarungan. Selain longsoran batu seperti bekas tebasan pedang yang menutupi gua yang ada di sana. Kenapa masih melamun? Bukankah masalah uang sudah teratasi? Fang Yuan membuyarkan lamunan Xiao Yue. Iya.
Ayo ke sana membeli barang mewah, agar klan Xiao tidak dipermalukan nanti, sahut Xiao Yue dengan senyum lebar merangkul tangannya. Paviliun Sanghui yang ada di kota Tianwu sangat megah, karena asosiasi pedagang milik Kekaisaran Wei itu merupakan yang terbesar di seluruh kekaisaran dan memiliki cabang di beberapa tempat di benua Qingyun tersebut. Oh! Tiba-tiba seseorang menabrak tubuh Fang Yuan dari belakang. Maaf tuan, aku sedang buru-buru, kata gadis remaja yang memegang kotak kayu di tangannya dan kotak kayu itu terjatuh. Fang Yuan tersenyum hangat membantunya berdiri dan berkata, tidak apa-apa, lain kali hati-hati dan jangan melamun saat berjalan. Gadis remaja itu terpesona melihat ketampanan Fang Yuan sehingga ia terdiam sesaat dan tersipu malu dengan wajah memerah saat Fang Yuan membantunya berdiri. Tunggu. Gadis remaja itu memungut kotak kayunya dan melihat isinya. Leganya. Ternyata tidak rusak. Dia menghela nafas panjang. Xiao Yue terkejut melihatnya. Karena itu adalah giok Shen Luce yang menghasilkan ki yang sangat murni dan merupakan barang yang sangat langka. Melihat reaksi Xiao Yue, gadis remaja itu buru-buru menutup kotak kayunya. Karena ia menduga Xiao Yue dan Fang Yuan berasal dari keluarga kaya atau klan besar. Bisa-bisa nanti niat serakah muncul di benak mereka dan merampas giok Shen Luce miliknya. Aku pergi dulu tuan muda dan nona muda. Gadis tersebut menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat dan segera meninggalkan Fang Yuan dan Xiao Yue. Tunggu. Setelah Xiao Yue menahannya, sehingga gadis itu hampir menangis. Karena apa yang ia takutkan malah menjadi kenyataan. Wanita cantik di hadapannya itu malah tertarik dengan giok Shen Luce miliknya. Ada apa nona muda? Tanya gadis remaja itu dengan gugup. Xiao Yue tersenyum hangat dan berkata, apakah kamu menjualnya? Sepertinya kamu ingin masuk ke paviliun Sanghui. Bagaimana kalau kami saja yang membelinya? Karena kami ingin membeli hadiah untuk permaisuri. Kebetulan giok Shen Luce itu merupakan barang yang bagus untuk dijadikan sebagai hadiah. Gadis remaja itu senang dan bingung. Karena ia tak tahu harga pasaran giok Shen Luce yang merupakan harta peninggalan ayahnya yang telah lama disimpan oleh ibunya itu. Sudah sebulan ibunya menderita penyakit aneh dan tidak bisa bergerak lagi. Tabib yang memeriksa kondisinya menganjurkan untuk membeli pil penyembuhan tingkat tinggi yang harganya mencapai 100 keping emas. Sedangkan mereka tidak memiliki kepingan emas sebanyak itu. Dan akhirnya ia memutuskan menjual barang berharga peninggalan ayahnya itu. Fang Yuan tahu gadis remaja itu kebingungan menentukan harga. Namun, bila gadis ini menjual giok Shen Luce itu ke paviliun Sanghui maka, mereka pasti akan menipunya dengan memberikan harga di bawah standar. Apakah kamu butuh barter yang setara? Sepertinya kamu tidak menjualnya karena membutuhkan uang. Tanya Fang Yuan curiga anggota keluarga gadis itu sedang sakit atau cedera parah. Karena ia terus wajahnya tampak panik sejak tadi. Gadis remaja itu menatap Fang Yuan dan Xiao Yue. Ia merasa keduanya adalah orang baik dan tidak berniat menipunya. Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ibu sedang sakit keras dan tabib mengatakan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan memberikan pil penyembuhan tingkat tinggi. Fang Yuan tanpa berkata apa-apa, segera mengeluarkan cincin dimensi dari kantung penyimpanannya dan gadis remaja itu sangat terkejut melihatnya. Tuan muda ini mungkin anggota keluarga kekaisaran atau pedagang kaya, gumam gadis remaja itu. Karena cincin dimensi merupakan barang langka dan cukup sulit didapatkan. Fang Yuan mengeluarkan 2 pil penyembuhan tingkat tinggi yang dibelinya dulu saat di Kekaisaran Sui dan 100 keping emas.
Cepat simpan dalam kantung penyimpananmu agar tidak dilihat orang lain. Takutnya ada yang berniat buruk dan merampokmu, kata Fang Yuan dengan senyum hangat, dan gadis remaja itu langsung menangis haru. Tak menyangka masih ada orang baik di kota Tianwu ini. Padahal ia cuma penduduk miskin. Jangan ditunda lagi. Ayo segera simpan dan obati ibumu, sahut Xiao Yue. Takut ibu dari gadis ini sudah tidak memiliki waktu lama lagi untuk bertahan hidup. Gadis remaja itu segera menyimpan pil dan kepingan emas pemberian Fang Yuan. Dia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada penolongnya itu dan kembali ke rumahnya. Fang Yuan dan Xiao Yue diam-diam mengikuti gadis remaja itu, karena takut sudah ada yang mengikutinya dari tadi. Sebab ia membawa kotak kayu itu tanpa menyimpannya di kantung penyimpanan lebih dulu. Episode sebelumnya. Membuat pil penempaan tubuh. Episode berikutnya. Jarum akupuntur yin rembulan.